Halo sahabat Sang Hamba, selamat datang kembali di channel yang sangat inspiratif ini yang senantiasa memberikan info-info menarik untuk sobat ketahui bersama. Semoga sobatku sekalian dalam keadaan sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan kelancaran dalam beraktivitas pada kegiatan sehari-hari. Baik sobatku, pada video kali ini kita akan menjelaskan atau memberi suatu edukasi tentang perkebunan, tepatnya salah satu komoditi yang berasal dari batuan dan ini sangat cocok untuk menjadi bahan pembenah tanah di perkebunan sobatku sekalian, yaitu zeolit. Nah, kita langsung saja ke layar sobatku sekalian. Di sini ada suatu topik yang saya rasa ini sangat menarik untuk kita share bersama, yaitu zeolit untuk tanaman kelapa sawit. Langsung saja kita lihat di sini bahwa zeolit adalah struktur padatan kristal yang terbentuk di antara batuan vulkanik dan lapisan abu, kemudian bereaksi dengan air tanah yang bersifat alkali. Kalau kita lihat di sini sobatku sekalian bahwa ada kata-kata alkali, sehingga ini terjadi di kawasan laut tentunya ya sobatku, di mana ini banyak sekali pengaruh dari alkali seperti Na, K dan sebagainya. Kemudian pengendapan dan kristalisasi berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun di cekungan laut dangkal. Nah, bisa kita lihat di sini sobatku bahwa ada deposit dari zeolit ini terbentuk di area laut dengan reaksi yang berlangsung lama sehingga terbentuklah kristal zeolit. Kalau kita lihat di sini sobatku sekalian bahwa di sini ada rumus kimia zeolit. Kalau ditulis di sini Me(X/N), ini adalah simbol dari metal atau logam, kemudian X ini adalah bilangannya, jumlah dari logam yang terikat atau logam penstabil dari struktur zeolit tersebut. Kalau kita lihat sobatku di sini bahwa sangat menarik sekali struktur zeolit ini. Di sini ada pori, yang mana pori-pori ini akan diisi oleh logam. Logam tersebut adalah banyak sekali, bisa logam berat ataupun logam-logam lain yang sifat valensinya itu memiliki bilangan oksida besar seperti Cd, Fe dan sebagainya macamnya. Sangat banyak sekali logam-logam yang memiliki bilangan oksida tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini sobatku ada gugus-gugus yang menjadi pusat aktif dari senyawa zeolit ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada muatan negatif, di sini juga ada muatan negatif ya, di sini juga ada. Ini menandakan bahwa zeolit ini sangat aktif sekali mengikat suatu logam ataupun suatu senyawa yang bermuatan positif, sehingga zeolit sangat cocok dijadikan sebagai bahan untuk membenah tanah ataupun bahan pengikat di dalam pupuk seperti penstabil tentunya ya. Kalau kita lihat di sini sobatku bahwa ternyata untuk kita di bidang perkebunan kelapa sawit, zeolit itu punya manfaat yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat di sini bisa bermanfaat untuk pertanian, peternakan, kesehatan dan kecantikan. Jadi semuanya ternyata bisa kita pakai dari mineral zeolit tersebut. Kemudian untuk manfaat perkebunan kelapa sawit sobatku, bisa kita lihat di sini bahwa beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan zeolit untuk perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemupukan. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya sobatku bahwa ternyata satu senyawa zeolit ya, susunan dari kristal zeolit tersebut mengandung banyak sekali muatan negatif. Maka di sini bisa mengikat sementara unsur hara yang kita berikan dari pupuk, kemudian nanti ditransfer ke akar dalam bentuk tersedia. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengurangi penguapan pupuk atau menjadi slow release fertilizer. Jadi kalau kita lihat di sini sobatku, ternyata molekul zeolit ataupun senyawa zeolit punya keistimewaan untuk menahan sementara unsur hara yang akan kita berikan untuk tanaman. Maka terkadang dalam pembuatan pupuk majemuk ada kalanya ditambahkan mineral zeolit sebagai pengikat agar antar unsur, apalagi unsur yang sifatnya antagonis, tidak saling merugikan. Maka dengan adanya zeolit, interaksi antara unsur-unsur yang saling antagonis tadi bisa lebih stabil dan tentunya tidak mudah menguap di dalam pupuk. Kemudian manfaat berikutnya yaitu menahan sementara unsur hara. Kita ketahui bahwa terkadang di tanah sobatku memiliki pH yang kurang cocok untuk ketersediaan unsur hara. Maka dengan adanya zeolit, unsur hara yang sifatnya mudah menguap atau mungkin mudah tercuci bisa diikat sementara oleh zeolit tersebut, kemudian ditransfer ke akar. Pada saat nanti logam-logam tersebut ataupun unsur hara tersebut menjadi dalam bentuk tersedia. Kemudian manfaat berikutnya adalah bisa menyerap logam berat.
Kalau kita lihat tadi sobatku bahwa ternyata dari satu molekul zeolit mengandung situs aktif yang bersifat negatif. Kemudian kalau kita lihat logam berat, muatannya adalah positif, maka dengan ketika kontak antara logam berat dengan zeolit akan mudah mengikat logam berat tersebut. Kemudian manfaat berikutnya adalah bisa menyerap residu. Kalau kita lihat residu di sini sobatku sekalian punya dampak negatif terhadap apakah itu mikrobiologi tanah, kemudian dari aspek agronomis untuk tanaman. Maka dari itu, dengan kita mengaplikasikan zeolit, maka pengaruh negatif dari residu tersebut bisa dikurangi atau mungkin bisa terserap barangkali, karena mekanisme secara detailnya saya belum mengetahuinya. Mungkin ada kalanya nanti pada video berikutnya kita akan bahas bagaimana mekanisme penyerapan residu ke dalam partikel zeolit ataupun ke dalam suatu molekul zeolit ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa aplikasi zeolit ternyata tidak merubah pH. Jadi kalau misalkan contohnya ada pupuk yang dibuat di pabrik, terkadang kan ada yang sifatnya mengubah pH. Misalkan semakin menurunkan keasaman tanah. Kalau kita menggunakan zeolit ini tidak merubah pH. Jadi sobatku sekalian perlu diketahui juga bahwa untuk menaikkan pH mungkin bagi sobat yang berkebun atau bertani di lahan gambut ini tidak bisa menaikkan pH. Maka zeolit ini bukan berperan sebagai pengganti dari pupuk kaptan ataupun dolomit. Kemudian manfaat yang terakhir adalah membenahi tanah yang jenuh. Apalagi sobat yang telah mengikuti PSR, terkadang tanahnya itu kan sudah jenuh ya. Maka dengan kita mengaplikasikan zeolit, kita bisa membenah kembali sifat tanah tersebut sehingga lebih aktif untuk menyerap unsur hara kemudian ditransfer ke dalam akar, daripada dia nanti kalau kita tidak berikan zeolit, tanah tersebut justru akan semakin jenuh, ditambah lagi dengan kita memakai pupuk kimia yang semakin banyak dosisnya. Oke sobatku, mungkin itu saja terkait dari zeolit ini yang sedikit bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan sobatku sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja lewat kolom komentar. Jangan lupa sobatku untuk terus dukung channel ini agar kami senantiasa semangat untuk memberikan konten-konten bermanfaat tentunya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton.